Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Saat ini, itu memancarkan cahaya logam dan mengeluarkan aura yang mengerikan. Setelah bentengnya selesai, otot-otot di wajah Hechaito sedikit bergerak. Dia tersenyum ke arah tim musuh sambil memegang cerutu di mulutnya. Tetapi senyumnya penuh dengan niat membunuh. Setelah itu, langsung berubah menjadi bola cahaya yang menyala yang hampir seterang matahari. Saat ini, BB dengan ganasnya menyerang sisa-sisa dinding perisai dalam upaya untuk menghancurkan mereka. Tetapi pada saat ini, dia merasakan gelombang panas datang dari belakangnya, diikuti oleh ledakan gemuruh yang mendarat tidak jauh dari kepalanya. Ledakan ini benar-benar sangat menakutkan. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bahkan harus menggunakan alat jiwa pertahanan yang dia dapatkan kemarin. Setelah itu, dia melihat berbagai potongan jatuh dari langit. Dia kemudian menyadari bahwa perisai badak yang menghalangi jalannya sekarang hilang. Kemudian BB memperhatikan ada seseorang di tengah lingkaran cahaya itu. Dia adalah Kapten Senchi. Pada saat ini, tubuhnya berkilau dengan banyak warna, dan 5 cincin jiwanya menyala satu demi satu. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia masih ditekan oleh kekuatan yang menakutkan, dan tidak dapat menggerakkan satu jari pun. BB bukan satu-satunya yang terkejut. Anggota lain dari Akademi Jiwa Seribu Roh juga terkejut dengan hal ini, karena keempat master jiwa tipe pertahanan mereka telah terluka akibat ledakan itu. Dari 64 alat jiwa tipe serangan yang terpasang pada tubuh Hechaito, 63 secara bersamaan mulai berkilau. Secara bersamaan melepaskan kekuatan ke arah yang sama. Tidak hanya mereka segera menghancurkan dinding perisai, tetapi mereka juga dengan keras membombardir Senchi yang belum pulih dari Spirit Shock Yuhao. Meskipun keterampilan Senchi dimaksudkan untuk pertahanan, ketika dihadapkan dengan kekuatan yang menakutkan, dia langsung ditekan. Kekuatan macam apa ini? Bahkan jika dinding perisai sebelumnya telah rusak oleh serangan tombak 1000 serangan, itu masih merupakan pertahanan yang telah didirikan oleh leluhur jiwa tipe pertahanan dengan sekuat tenaga. Namun, di depan benteng ala jiwa Hechaito, itu telah runtuh dan porak-poranda seketika. Baby dan Susansi keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka berdua bukan satu-satunya yang menyembunyikan kekuatan. Hechaito juga. Selain itu, kekuatan yang Hechaito sembunyikan sangat besar. Bahkan Susansi tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa memblokir serangan kekuatan penuhnya. Di bawah pangkat Sage Jiwa, seorang insinyur jiwa memegang keuntungan tertentu atas seorang master jiwa yang memiliki peringkat yang sama. Selain itu, Hechaito tidak dapat dibandingkan dengan insinyur jiwa kelas 4 biasa. Jika bukan karena adanya Yuhao, dia akan menjadi siswa nomor 1 dari Sekolah Senjata Roh Akademi Shriek, dan juga satu-satunya kandidat untuk rencana turnamen tertinggi. Hechaito telah menggunakan benteng ala jiwa, formasi terkuat yang dimiliki seorang insinyur jiwa. Karena itu, serangan kekuatan penuhnya segera menunjukkan efek yang menakutkan. Taktik yang digunakan oleh Akademi Seribu Roh itu tidak buruk, tetapi memiliki catat fatal. Itu terlalu pasif. Itu tidak bisa menekan lawan mereka. Hechaito mengejutkan semua orang. Hanya 3 detik ketika dia mulai membentuk bentengnya dan meluncurkan serangannya. Kecepatan ini mengejutkan para anggota Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Mereka semua berdiri. Tak satu pun dari mereka yang bisa membangun benteng ala jiwa dalam waktu sesingkat itu. Apalagi benteng ala jiwa kelas 4 yang begitu rumit dan kuat. Dengan mengendalikan sejumlah besar alat jiwa, Hechaito mampu melepaskan kekuatan benteng ala jiwa kelas 5 saat menggunakan kelas 4. Ketika cahaya memudar, Senchi menggunakan perisai pelindung di belakangnya. Armornya pecah, dan begitu jatuh ke tanah, tubuh Senchi tampak kurus. Dia segera membuka mulutnya untuk menarik nafas, dan menggunakan tombak 1000 serangannya untuk menopang dirinya sendiri. Hechaito memuntahkan sisa cerutu tipisnya, dan melengkungkan bibirnya. Tidak buruk, kamu memiliki alat jiwa tipe pertahanan kelas 5. Tidak heran kamu berhasil memblokir seranganku.
Kau adalah raja jiwa pertama yang mampu menerima serangan penuh dari alat jiwaku. Setelah itu, alas di bawah kakinya diputar. 60 alat jiwa tipe serangannya juga bergerak berirama. Bentengnya tak terduga. Ini bisa berputar 360 derajat. He Chaito menargetkan Fei Yuyan yang masih berdiri di atas panggung. Atau lebih tepatnya, dia membidik jiwa bela diri harimau api yang telah dilepaskannya. Saudara, tunggu apa lagi? He Chaito berteriak ketika semua orang berpikir bahwa dia perlu sedikit beristirahat setelah serangan habis-habisannya. Laras senapan mulai menyala lagi. Fei Yuyan segera menjadi takut dan langsung melompat ke harimau apinya untuk melarikan diri. Dia jelas tidak memiliki alat jiwa tipe pertahanan kelas 5 untuk melindungi dirinya sendiri. Tetap tenang, dia tidak mungkin menggunakan serangan kuat semacam itu 2 kali berturut-turut. Pada saat itu, Senshi menunjukkan nilainya sebagai kapten tim. Tidak hanya kultivasinya tinggi, baik pengetahuan dan pengalaman pertempurannya juga cukup baik. Detik berikutnya, semua orang melihat tubuh Yang Mi tiba-tiba dikirim terbang menuju luar. Jiang Nanan telah bergerak dan memanfaatkan keterampilan keduanya, kontrol gravitasi. Di samping keterampilan pertamanya, busur pinggang. Saya datang, suara lembut bergema. Orang ini adalah An Lengyi, pemilik beruang beku. Beruang beku bergerak ke udara dan menangkap Yang Mi yang hampir jatuh dari panggung karena serangan Jiang Nanan. Cincin jiwa keempat Lengyi kemudian menyala, Meraung melonglong marah. semburan udara dingin menyebar melalui daerah sekitar dan rambut biru panjang An Lengyi segera berubah putih. Bahkan kedua matanya berubah warna putih dingin dan mulai memancarkan aura dingin. Angin dingin di udara kemudian berubah menjadi tornado yang menyapu arena. Setelah memegang BB, Susansi dan Jiang Nanan di tempat itu menyapu menuju posisi He Chaito. Hampir tidak mungkin bagi He Chaito untuk bergerak dan dia tidak bisa menghindari serangan An Lengyi. Serangan An Lengyi adalah serangan kejutan yang diluncurkan dengan waktu yang tepat. Meskipun deteksi Yu Hao meliputi seluruh arena, itu tidak berarti Maha tahu dia memiliki tulang roh tengkorak. Yu Hao menggunakan berbagai deteksi spiritual untuk mengirim pikirannya ke lautan spiritual rekan satu timnya. Tidak ada keraguan, ini adalah kekuatan tulang roh An Lengyi. Kekuatan yang memungkinkan keterampilan jiwa keempatnya, tornado beku, untuk melampaui tingkat leluhur jiwa. Baru saat inilah dia bisa menghentikan anggota Shrek maju. Kalau tidak, jika Susansi dan BB menyerang dan He Chaito diizinkan untuk pulih dan memulai menyerang lagi, pertandingan akan diselesaikan. BB mengerutkan alisnya. Dia merilis awan petir yang tebal untuk melindungi tubuhnya sendiri, tapi dia masih dipaksa mundur oleh serangan kuat An Lengyi. Tepat setelah itu, BB tiba-tiba merasakan tekanan pada dirinya lebih enteng. Lapisan penghalang telah muncul di belakangnya. Penghalang hitam yang berdesir seperti air. Susansi berbalik dan tercium nakal padanya. Cincin jiwa keduanya berkedip-kedip dan dia tampaknya tidak mengerahkan kekuatan sama sekali saat dia mengambil tindakan pada tornado beku yang diperkuat. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Susansi, perisai dunia bawah yang misterius. Sebagian dari es yang menyerang meleleh saat bersentuhan dengan penghalang air Susansi, menghabiskan sebagian besar serangan sebelum bisa menyerang BB. Orang biasa bisa tahu dari senyum Susansi, memberitahu BB bahwa serangan ini tidak menekannya. Namun tindakan An Lengyi telah memberi Akademi Seribu Roh cukup waktu. Keempat pemilik perisai badak roh dengan cepat berkumpul kembali. Meskipun mereka semua terluka dengan perisai Bai Chen dan Ye Mao telah hancur berantakan dan lengan kanan mereka berdarah, mereka masih master jiwa tipe pertahanan. Akibatnya mereka masih bisa mempertahankan diri dan tidak sepenuhnya kehabisan kekuatan bertarung. Ketika An Lengyi meluncurkan serangan habis-habisannya, mereka telah berkumpul kembali dan dengan cepat berdiri di depan. Senshi juga dapat pulih sampai batas tertentu berkat waktu yang An Lengyi berikan. Sementara Fei Yuyan yang berwajah merah dengan cepat kembali ke posisinya dengan mengendarai harimau api. Senshi berteriak, "Biarkan aku yang melakukan ini." Pada saat ini, dia tidak hanya dipenuhi dengan niat untuk bertarung, tetapi juga merasakan kesedihan dan kemarahan dalam pikirannya. Bahkan 3 anggota terkuat lawan mereka belum bergerak. Dia siap untuk mempertaruhkan segalanya untuk pertarungan ini. Cincin jiwa kelimanya menyala. Dia berteriak ketika dia melemparkan senjatanya, tombak 1000 serangan. Kali ini,
dia telah sepenuhnya memusatkan kekuatan spiritualnya untuk bertahan melawan Spirit Shock Yu Hao. Pada saat ini, Fei Yuyan mengendarai harimau api untuk berdiri di depan Senshi dan melindunginya dari potensi serangan menyelinap. Target Senshi bukan orang lain, tetapi orang yang telah mengganggu strategi serangannya. Orang yang sama yang menyebabkan lintasan tombak 1000 serangannya membelok ke arah rekan-rekan setimnya, Guo Yuhao. Meskipun tahu tidak punya harapan untuk menang, dia masih menyerang untuk melihat seberapa kuat musuhnya yang sangat misterius dan sangat kuat ini. Tornado beku memblokir tidak hanya serangan BB, tetapi juga deteksi Yuhao. Sebagai hasilnya, serangan tombak tiba-tiba muncul setelah melewati tornado beku. Tidak baik, BB berteriak tanpa sadar. Di mata semua orang, Yuhao adalah pakar misterius. Namun kekuatannya yang sebenarnya hanyalah kekuatan Grandmaster Jiwa 2 cincin. Hanya ada satu hasil jika dia menghadapi tombak 1000 serangan Senshi yang berperingkat Raja Jiwa yang telah menerima penguatan, yaitu kematian. Ekspresi BB berubah. Bersama dengan He Chaito, Jiang Nanan, Xiao Xiao, dan Wang Dong. Wang Dong bergerak, ingin berdiri di depan Yuhao, namun dia dihentikan oleh Yuhao. Untuk mempertahankan Wang Dong, Yuhao tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan dari pincer Permaisuri Es. Ekspresi 5 orang berubah sementara 2 dari mereka memiliki ekspresi biasa. 2 orang ini adalah Yuhao dan Susansi. Sebuah cahaya hitam menyala dan Yuhao tiba-tiba menghilang. Sosok tinggi mengambil posisinya. Sosok itu mengangkat perisai kokoh dan gambar kura-kura hitam besar muncul di belakangnya. Cahaya cincin jiwa keempatnya lenyap saat diganti oleh cahaya cincin jiwa ketiganya. Dalam sekejap, cahaya hitam yang intens berubah menjadi gelombang sedingin es. Udara mulai berputar dengan keras, menyebabkan distorsi mengelilingi gelombang hitam. Perisai penyusuan Wu yang sudah sangat besar tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Begitu tombak 1000 serangan tiba, itu menikam dengan keras. Ledakan bergema. Ledakan keras memaksa Susansi dan perisai penyusuan Wu mundur. Namun tubuhnya mendapatkan bantuan kuali Xiao Xiao dan segera berhenti. Pada saat itu, Wang Dong dan Xiao Xiao merasakan perasaan yang kuat. Pada saat ini, mata Susansi menjadi penuh dengan tatapan muram dan mantap, bersama dengan ekspresi sombong yang tak tertandingi. Ketika seorang Master Jiwa tipe pertahanan menghadapi seorang Master Jiwa tipe serangan dengan peringkat yang sama, biasanya tidak ada yang akan mendapatkan keuntungan. Namun pada saat ini, Susansi telah mengubah cara berpikir semua orang. Dia mampu mengandalkan kemampuan pertahanannya untuk tidak hanya memblokir serangan Raja Roh lebih tinggi darinya, tetapi juga dukungan seorang leluhur jiwa tipe api. Kekuatan pertahanannya saat ini dapat dianggap berada di puncak peringkat leluhur jiwa. Cahaya hitam lenyap mengungkapkan sosok Susansi. Perisai penyusuan di tangannya sudah kembali ke ukuran normal. Dia menggunakan tangannya untuk menyisir rambutnya sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, sungguh santai. Mengapa Yuhao tidak khawatir sama sekali? Ini karena Susansi memiliki kemampuan yang tampaknya tidak memiliki kemampuan serangan dan pertahanan. Namun keterampilan jiwa tipe pertahanan yang bisa berubah menjadi sesuatu yang ajaib. Pemindahan dunia bawah misterius. Dia bisa secara instan bertukar tempat dengan Yuhao. Dengan mengandalkannya mengambil tempat Yuhao untuk memblokir pukulan habis-habisan Senshi. Namun Yuhao beralih ke lokasi tornado beku tempat Susansi awalnya berada. Kekuatan tornado beku sudah mencapai akhir. Meskipun masih sangat kuat, itu tidak mengancam jiwa Yuhao. BB dapat segera bergegas menarik Yuhao ke belakangnya, menggunakan punggungnya untuk menahan potongan terakhir kekuatan tornado beku. Pada saat yang tepat, mata Yuhao menyala dengan cahaya merah yang menusuk mata saat dia mengangkat tangan kanannya dan mengerahkan jarinya ke langit. 6 cincin jiwa berwarna darah sekali lagi turun ke lapangan. Aura mengerikan dari binatang jiwa 100.000 tahun jiwa bahkan menyebabkan penghalang pelindung arena bergetar hebat. Aura sunyi ini menyebabkan udara di sekitar Yuhao tampak mengeras dan cahaya berkedip di belakang punggungnya. Cahaya sebenarnya adalah seekor kalajengking. Es, aku tuanmu. Suara rendah melewati ala jiwa pengeras suara yang disiapkan sebelumnya dan beresonansi ke seluruh Starlo Plaza.
Setiap penonton yang menyaksikan pemandangan menakjubkan ini tiba-tiba merasa seolah-olah hati mereka hancur ketika mendengar suara ini. Para penonton kemudian menyaksikan sebuah adegan yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Tornado beku yang awalnya mendatangkan malapetaka tiba-tiba berhenti di udara. Setelah itu langsung naik ke udara dan berbalik menyerang ke arah siswa dari Akademi Seribu Roh. Yu Hao juga tidak berhenti di situ dan mengarahkan jari dari tangan kanannya ke beruang beku yang tampak seolah-olah telah melihat makhluk paling menakutkan di dunia, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Setelah itu hancur. Leng Yi mengeluarkan erangan yang teredam dan memuntahkan seteguk darah segera sebelum pingsan. Hal terakhir yang dilihatnya sebelum pingsan adalah mata Yu Hao yang tanpa emosi dan tak bernyawa menatapnya. 4 pemegang perisai semua menatap tertegun pada pemuda seperti dewa di depan mereka. Darah menetes dari luka mereka. Setelah itu mereka berbalik untuk melihat pemimpin tim mereka, Senji. Saat Yu Hao berdiri di sana, rona merah secara bertahap memudar dari matanya, yang membuatnya tampil seperti dewa yang mendominasi semuanya saat ia di panggung turnamen. Ini adalah kedua kalinya dia tampil di turnamen benua. Pertama kali dia bersama Wang Dong, namun kali ini dia sendirian. Kesimpulan dari pertandingan turnamen pertama Akademi Shrek, ketika dia pertama kali muncul memiliki efek serius pada semua akademi lainnya. Mereka semua segera berusaha menyelidiki Yu Hao yang tampaknya memiliki cincin 600.000 tahun. Bukan hanya karena penampilan cincin jiwanya yang tak terbayangkan, tetapi juga karena Akademi Shrek mewakili penguasa jiwa terkuat dan paling maju di benua ini. Namun tidak ada satupun akademi termasuk Akademi Teknik Kekaisaran Ryu yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Saat ini Akademi Shrek seperti kabut tebal bagi mereka. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang jelas belum berusia 15 tahun menjadi kaisar jiwa? Selain itu, bagaimana dia bisa memiliki cincin jiwa 600.000 tahun? Ini adalah eksistensi yang menentang surga. Hampir semua orang menyadari bahwa itu adalah pengalihan perhatian. Hanya saja tidak ada yang tahu bagaimana pengalihan ini digunakan. Mereka semua menunggu langkah selanjutnya dari Yu Hao. Benar saja, pemuda misterius ini akhirnya membuat penampilan lain selama pertandingan ketiga Akademi Shrek. Namun dia sekali lagi mengejutkan seluruh hadiri. Serangan Leng yang diaktifkan menggunakan kekuatan tulang roh tengkoraknya telah mencapai tingkat kekuatan Raja Roh. Namun dia dengan santai menghancurkannya bersama dengan proyeksi jiwa bela dirinya. Semua keraguan penonton segera berubah menjadi takjub. Kaisar jiwa atau bukan, seharusnya tidak semudah ini. Namun masalah utamanya adalah tidak ada yang bisa mengatakan keterampilan jiwa apa yang dia gunakan. Yu Hao telah mendominasi turnamen segera setelah dia muncul. Mungkinkah dia benar-benar seorang kaisar roh? Dengan cincin jiwa 600.000 tahun, beberapa akademi mulai meragukan penilaian mereka sebelumnya. Jika pemuda ini benar-benar mencapai peringkat itu, siapa yang akan mampu bersaing dengan Akademi Shrek di turnamen ini? Dan bagaimana dengan turnamen berikutnya? Bebe ke arah Senji yang duduk di seberangnya dan berkata dengan suara rendah, "Bagaimana kalau kita lanjutkan?" Senji memandang rekan-rekannya yang terbakar di sampingnya, lalu menatap An Leng yang tidak sadar yang saat ini terbaring di tanah. Dia menghela nafas lalu berkata, "Kami kalah." Yu Hao hampir seluruhnya mengalahkan rekan satu timnya. Adapun Senji, dia bisa melihat situasinya dengan jelas. Bahkan jika dia akan meledak dengan kekuatan Raja Roh, dia masih tidak akan bisa melawan Hechaito dan benteng ala jiwanya. Dia juga tidak akan bisa melawan Susansi yang menggunakan kekuatan leluhur jiwa untuk secara paksa memblokir serangan habis-habisannya dari Raja Roh dan leluhur jiwa tipe api yang bekerja sama. Mereka telah kehilangan semua kesempatan untuk menang. Sama sekali tidak ada gunanya bertarung lagi. Akademi Shrek menang. Suara wasit bergema. Setelah tim Monster Shrek membungkuk sedikit pada lawan mereka, mereka berjalan dari panggung satu demi satu. Begitu Yu Hao turun dari panggung, dia menempelkan telapak tangannya ke An Leng Yi. Udara berputar sedikit, lalu dia mengerang suram saat dia sadar kembali.
Namun ketika dia melihat Yu Hao, matanya dipenuhi rasa takut. Senchi buru-buru bergerak maju untuk membantu An Lengyi berdiri. "Lengyi, kamu baik-baik saja?" Betapa menakutkannya, betapa sangat menakutkan. Itu benar-benar cincin jiwa 100.000 tahun nyata. Aku bersumpah, saya pernah merasakan tekanan tipe S yang menakutkan di suatu tempat sebelumnya. Apa? Senchi terkesima. Ketika dia membantunya berdiri, dia berbisik, "Apakah kamu yakin?" An Lengyi, wajahnya pucat saat dia mengangguk. Dia berkata, "Ketika aku berusia 16 tahun, saya pergi bersama kakek ke utara ekstrim untuk menemukan cincin jiwa ketiga yang cocok. Namun kami secara tidak sengaja berjalan terlalu jauh. Dan di kejauhan, kami tiba-tiba melihat bayangan hitam tua lewat. Kecepatan siluet itu sangat cepat. Dan satu-satunya reaksi kakek pada saat itu adalah mendorongku ke tanah dan melindungi tubuhku dengan tubuhnya. 15 menit penuh berlalu sebelum kakek perlahan berdiri kembali. Baru pada saat itulah aku menyadari bahwa lapisan radang dingin telah terbentuk di sebagian punggung kakek. Pada saat itu, kakek memberitahuku bahwa kami telah bertemu dengan salah satu keberadaan paling menakutkan di utara ekstrim." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.